Hai Sobat Baca, jumpa kembali di Tambang Data kuatbaca.com bersama saya Gary. Dan hari ini kita edisinya spesial Sobat Baca karena kita menyambut Sumpah Pemuda 28 Oktober 2023 ya. Dan kita sebenarnya ingin mengumpulkan banyak politisi muda, tapi mungkin karena dinamika politik sedang panas-panasnya sehingga menjalani kefungsian di partai mungkin saat ini menjadi lebih penting. Tapi alhamdulillah kita hari ini tetap akan mengobrol-ngobrol dengan salah satu politisi muda di Indonesia, yaitu Kak Syarifah Amelia atau akrab dengan panggilan Kak Amel dari P3. Tepuk tangan dulu. Iya, Kak Amel ini dulu salah satu ketua DPP P3, bidang pemenangan dapil ya. Sekarang kembali lagi mengabdi buat daerah asal, daerah pemilihan Bangka Belitung sebagai bendahara DPW, begitu ya. Terima kasih sudah hadir Kak Amel. Senang sekali ini. Semangat Sumpah Pemuda. Semangat Sumpah Pemuda, dan refleksi itu akan coba kita obrolin di sini Kak Amel. Kemudian kita juga akan membicarakan dalam konteks demokrasi, tentunya bersama dengan pimret kita kuatbaca.com, Kang Jajang Yanuar Habib. Semangat muda gitu ya, semangat muda gitu. Nah, oke Kak Amel, kita mulai dari yang umum dulu, yang muda dulu. Jadi demokrasi itu salah satu ya amanah dari momen Sumpah Pemuda ya. Saya lupa momennya tepatnya pada sidang yang keberapa, tapi itu dalam sejarahnya tertuang. Nah, melihat ke kondisi sekarang itu ya, seberapa jauh peran pemuda untuk demokrasi sekarang dan seberapa jauh demokrasi saat ini, demokrasi Indonesia memberikan perannya kepada politisi muda, khususnya dari P3. Siap. Jadi Mas Gary saya panggil ya, Mas. Kalau Kang Jajang. Karena pada akhirnya semangat Sumpah Pemuda ini harus ada sense ketika panggilan itu juga mewakili Jongmana nih kita. Jongmana. Saya Jawa. Siap, makanya saya panggil Mas Gary. Sebelum kita ngobrol jauh, saya pengen dulu nih mengambil privilege untuk kemudian ngasih tagline dari obrolan kita. Boleh. Sorry. Tadi udah dibilang bahwa demokrasi itu diamanahkan dalam Sumpah Pemuda. Hari ini kita bicara demokrasi seolah-olah langsung kepikiran, karena otak kita ini kadang-kadang bekerjanya langsung mengoperasionalisasi satu konsep gitu kan. Konsep demokrasi. Kita kepikirannya rame-rame orang memilih, votes. Padahal sebenarnya banyak bentuk operasionalisasi dari demokrasi kalau menurut saya. Salah satunya adalah kolaborasi. Jadi, daripada kemudian kita fokusnya ketika bicara demokrasi tadi ya, kita bicara masalah voting, karena saya kan dapat bocoran nih obrolan kita hari ini, kita juga mungkin akan menyentuh ranah musyawarah, mufakat, dan sebagainya gitu. Nah, saya mau ngambil privilege dari di awal, saya pengen pemuda Indonesia semangat Sumpah Pemudanya ditarik ke semangat kolaborasi. Karena bagi saya, that's the word untuk politik pemuda tahun ini, tahun depan, karena akan panas sekali gitu kan. Semangatnya adalah semangat kolaborasi. Karena ya penyelenggaraan Sumpah Pemuda sendiri, kemudian juga dinamika politik saat ini gitu loh. Sebetulnya bagi saya, again, ini berbicara masalah kolaborasi, dan kolaborasi sendiri kalau saya nih di teori planning, karena saya sekarang kebidangannya adalah planner sebetulnya gitu. Ternyata yang menjadi banyak jawaban dari permasalahan perencanaan di Indonesia, termasuk perencanaan pembangunannya, adalah karena kurangnya kolaborasi dalam proses perencanaan. Rasional, terlalu rasional, komprehensif, sehingga akhirnya kita punya grand design itu tidak bisa dijalankan di bawah. Jadi dari kolaborasi langsung ke teknis, gimana bisa bangun kalau nggak kolaborasi? Kenapa saya juga bicara kolaborasinya semangat banget? Karena kalau Partai Persatuan Pembangunan
seringkali kita serukan semangat kita adalah semangat merawat persatuan dengan pembangunan. Jadi kalau kita bicara ayo bersatu, itu nggak akan bisa. Motivasi setiap orang untuk bersatu itu nggak cukup gitu loh, untuk menurunkan ego dia, maksud saya. Untuk meredam egonya. Kita butuh distraksi. Dan distraksi yang paling bagus adalah pembangunan. So when we talk about development, ketika kita bicara masalah pembangunan, semua orang akan bicara nih. Oh, aku punyanya A. Oh, gue bisa nyumbang B. Oh, saya bisa nyumbang C. Oh, beta bisa nyumbang Z gitu. Teknokratis juga ya, ibu ini. Oh, of course. Satu saya fisika, Mas. Bahkan tugas akhir saya waktu S1 itu tentang fisika kuantum. Algoritma kuantum. Jadi kalau kita bicara tambang data nih, saya sudah bicara masalah big data itu dari 2010. Anyways, luar biasa ya. Ternyata P3 diam-diam punya emas nih di dalam nih. Oh. Tapi kenapa sih jarang muncul sih, Amel? Nah, kalau dulu itu kan... Dulu sih sering. Enggak, bukan. Kan sekarang ini kita di masa transisi nih. That's why kenapa saya nguatin banget entah dari Bangka Belitung atau dari Bandung hari ini. Saya masih menyembunyikan fakta itu sebenarnya. Saya nguatin banget untuk datang ke sini karena sekarang kalau dulu itu yang dimunculkan sesuai demand dari bawah kan. Dan itu kan mengikuti semacam tren yang sebenarnya trennya juga obsolete, nggak dicek-cek lagi gitu. Seolah-olah yang diharapkan oleh masyarakat yang ngomong itu selalu yang berpengalaman, yang rekam jejaknya banyak, yang well known gitu. It's so hard untuk merintis dari bawah. Kalau zaman dulu kan, kalau mau tampil itu harus dengan sederet CV pengalaman dia gitu. Tapi dengan informasi teknologi yang sekarang kita punya, seperti tambang data, kuat baca, ya memang what I'm trying to say adalah teman-teman lah yang punya power sebenarnya buat munculin orang-orang seperti saya, atau sebenarnya ya banyak yang harusnya hadir hari ini gitu. Iya. Dari Nasdem ada, saya udah undang, terus gitu. dari Kalau konvensional medianya yang ngangkat pasti mintanya senior kita lagi. Iya, betul. Abang-abang saya lagi gitu loh. Nah, zaman dulu aja tuh waktu saya pernah diminta oleh Pak Suharto Monoarfa ketika beliau sedang menjadi ketua umum P3 untuk jadi jubir, itu pergolakannya cukup intens gitu. Mau di dalam maupun di luar. Cuman karena saya udah biasa nih jadi bemper, ya saya hadap-hadapin aja, alhamdulillah. Biasa jadi bemper tuh dari tahun berapa itu? Aduh. Gitu, Mas. Kita ini kuat gara-gara sering jadi bemper dulu kan. Saya mengenal nama Amelia ini kan di tahun 2014. Karena ini sosok termuda nih, caleg termuda nih. Itu gimana coba jadi bemper udah sekian lama tuh gimana? Jadi gini, 2006 itu kalau untuk rekam jejak, atau saya tarik sedikit deh di bawah itu, 2001 saya pertama kali masuk LSM, namanya LSM Peduli Perempuan dan Anak LPPA di Belitung yang Laskar Pelangi. Kamel itu kan kelahiran 90 ya? Iya, umur saya 11 tahun. 11 tahun tuh? Iya. Okay. Gara-gara yang bikin LSM-nya itu adalah temennya kakek saya. Kakek saya ini ketua Legiun Veteran dan ketua SPSI di Belitung. Jadi saya cucu paling kecil nih. Jadilah objekannya beliau. Asli, saya cucu paling kecil. Iya. Yang besar kemana? Nggak ada yang mau ikut adik saya. Nggak ada yang mau. Kebetulan cucu paling kecil. Jadi entah kenapa nih kakek saya nih sosok ketua Legiun Veteran Belitung, kepala sekolah rakyat pertama di Belitung, tukang demo beliau ini di Belitung. SPSI ya. Sekarang beliau terbaring di Taman Makam Pahlawan di Belitung. Itu beliau ikut, sering ngajak saya. Nah, 2001 itu tahu-tahu ada yang namanya Kongres Anak Indonesia. Somehow, karena saya sering ikut kakek saya, dimintalah saya mewakili si lembaga perlindungan perempuan dan anak Belitung itu untuk ikut kumpul-kumpul anak-anak di Bangka. Dari Belitung ke Bangka dulu nih saya. Nah, dari Bangka 2004 intinya nih, rekam jejak saya, 2004 saya ikut Kongres Anak Indonesia di Ancol. Kongres Anak Indonesia yang di Ancol, saya terpilih membacakan deklarasi apa gitu awalnya. Tahu-tahu yang jadi dirijennya sakit apa gimana. Ujung-ujungnya saya nggak jadi baca deklarasi, saya jadi dirijen. Di Ancol, peringatan Hari Anak Nasional.
Ketika saya jadi dirijen, 5 meter di depan saya itu ibu. Wah, Masya Allah ya, connecting the dots nih kalau kata Steve Jobs. Iya. 5 meter di depan saya ini Ibu Megawati Soekarno Putri ketika beliau jadi presiden. Saya ini kan dirijen terbaik loh ceritanya di Belitung. Ikut mimpin Obade gitu-gitu kan. Jadi waktu saya jadi dirijen, ibu nggak nyanyi. Ibu Megawati nggak nyanyi, saya pelototin terus. Jadi kita kontaknya intens. Turun dari panggung, saya dibawa sama orang-orang pakai baju safari, saya ingat banget. Kayak agen 007 gitu kan mereka. Ya kan saya anak 14 tahun Pas dari pampres lah, Belitung, pas pampres. Oh iya, Pas pas pampres pampres. betul, pas pampres. Saya dibawa ngadep ibu. Iya. Terus ditanya sama ibu, saya ingat banget, Masya Allah, ada Pak Hatta Rajasa di deket ibu tuh, di jajaran-jajaran itu depan presiden, menteri dan sebagainya. Kenapa ngeliatin saya tadi? Ibu presiden kenapa nggak nyanyi? Saya bilang, wah saya lagi sakit tenggorokan. Ditanya begitu sama gue ya. Oh. Kenapa ngeliatin saya? Kenapa ibu nggak nyanyi? Oh saya sakit tenggorokan katanya. Ternyata beliau lagi sakit tenggorokan. Saya disuruhlah salam sama presiden dan jajaran menteri. Masuklah saya Jakarta Post. Masuklah saya Kompas dan sebagainya. Astagfirullahaladzim, saya pertama 2004 tuh. 2004 Inilah sama kalinya nyeritain. Anak yang melototin ibu presiden. Exactly. Waktu itu jadi saya diwawancara Jakarta Post. Kenapa? Kata dipanggil presiden. Berarti ini dapat kesan nih. Bu Mega tuh galak apa enggak? Oh iya, waktu itu. Beliau waktu itu yang nanya saya memang saya biasa ngadepin ibu-ibu yang kayak, kenapa gitu. Ini enggak. Oh, iya. Beliau nanyanya singkat dan kenapa tadi melototin saya? Tapi saya nggak dapat kesan beliau galak. Berarti menurut saya beliau tegas berwibawa lah ya. Oh, berarti yang kisru-kisru sekarang tuh sebenarnya salah tafsir kayaknya ya. Betul. Kayaknya iya. Betul. Coba deh. Yang ditangkap itu gesturnya kan jangan dari gesture yang berusaha ditampakkan, tapi yang subtle gitu, yang Subtle. halus di bawah. Mengenal seseorang tuh harus berinteraksi langsung seperti kamu waktu itu. Iya, iya Berarti ya. umur 15 tahun ya? Bener loh 15 saya tahun. berarti salaman sama ibu. Bener loh, berarti saya ini termasuk. Iya, saya juga baru nyadar sekarang loh asli. Jadi dari situ, dari 2004, itu saya akhirnya beberapa, itu kan bulan Juli ya. Nah, habis itu saya ikut lagi setelah beberapa bulan setelah itu, intinya saya ikut ajang Kongres Anak lagi sampai saya terpilih jadi Duta Anak Indonesia bidang pendidikan. Kemudian waktu ada dari UNICEF ada seleksi begitu, saya terpilih jadi pemimpin muda Indonesia dari UNICEF. Jadi saya kelilinglah jadi fasilitator se-Asia Tenggara. But yang saya lakukan balik ke Bangka Belitung adalah bikin LSM. 2006. Oke. Iya. Itu kan saya kelas 3 SMP tuh 2004. 2006 ya saya bikin LSM. 2005, 2006 tuh saya udah bikin LSM. Namanya Parlemen Anak Bangka Belitung. Parlemen Anak Bangka Belitung. PABB. Parlemen Anak Bangka Belitung ini kita bikinlah forum Anak Bangka Belitung, Kongres Anak Bangka Belitung, hal-hal semacam itu. Sampai saya deket sama Bupati Bangka waktu itu. Bupati Bangka, almarhum Pak Eko Maulana Ali. Pas tahun itu 2005 ya saya deketnya. 2006 beliau mau maju jadi gubernur Bangka Belitung yang pertama. Beliau manggil saya, istrinya yang manggil saya sebenarnya. Sekarang istrinya ini maju DPR RI dari partai, astagfirullahaladzim saya lupa. Beneran saya lupa tanpa bermaksud. Saya lupa. Beliau maju intinya wakil Calon DPR RI. DPR RI dari Bangka Belitung. Beliau manggil saya, Iya. Mel bantuin Bapak koordinir pemilih pemula Bangka Belitung. Nah karena memang saya aslinya Belitung, tapi kemudian saya sekolahnya di Bangka, saya ngambil beasiswa PT Timah cari yang gratisan Bang Giri. Jadi saya kalau misalnya salah satu aji-ajian saya nih kalau saya lagi kampanye di Belitung, saya bilang alhamdulillah saya cuma TK-nya doang nggak beasiswa. It's the way dari SD sampai S3 saya beasiswa. Luar biasa. Walaupun kemudian sekarang lagi di beasiswain suami karena LPDP saya udah habis semester kemarin. Saya tolak nih. Gitu. Jadi 2006 saya pertama kali jadi tim ses. Itulah pertama kali saya intake nih dengan politik praktis. 2004 saya nyalek. Jadi saya nyalek karena 2004 itu saya diminta 2014 saya diminta nyalek karena memang udah banyak waktu itu malah ada gerakan nih dari teman-teman di Parlemen Anak Forum Anak tuh awalnya nggak ngumpulin KTP, mau nyuruh saya maju DPD. Itu belum bergabung dengan partai berarti? Belum, saya tuh udah terkumpul KTP 3.000-an ditelepon oleh Luar Datu biasa. Emron Pangkapi.
pernah dengar dong Emron Pangkapi, beliau PLT Ketua Umum P3 2 kali. PLT lah. Iya, PLT Ketua Umum P3 2 kali Dato' Emron tuh. Beliau asalnya dari Bangka Belitung kebetulan. Oke. Beliau dengar tentang saya, beliau telepon saya, Iya. beliau manggil saya ke Diponegoro 60 ke DPP P3. Iya. Kebetulan ada salah satu senior saya lagi yang kenal sama Dato' Emron. Kita naik bajai waktu itu ke kantor P3 2014. Dari Cikini. Iya, pokoknya kita dari Bangka. Pokoknya somehow saya lupa apa kita. masa dari Bangka ke Saya udah di Jakarta. Oh, di Jakarta. Kita di asrama mahasiswa Bangka kalau saya nggak salah. oh berarti dari Cikini itu dari Keramat. Selamat. Iya kali. Bangka itu di Keramat kan. Iya, jadi pokoknya saya ke kantor P3 ini, saya ingatnya naik bajai waktu itu. Terus ketemu Dato' Emron, terus ditanya, "Oh beneran ini mau maju DPD?" "Iya Datu." Ya saya sih nggak mau, tapi KTP udah dikumpulin sama teman-teman. Terus panjang lebar ceramah beliau, intinya udah kamu nggak usah macam-macam, mau DPR RI aja. Wih, dahsyat. Udah shoot. Jadi bumpernya itu dari tahun 2001, 2004, 2006 itu ya maksudnya ya. 2014 tiba-tiba jeger udah DPR RI. Ada sebenarnya masa-masa saya jadi tukang demo di Bandung juga. 2007 kan saya masuk ITB itu. Iya. 2011 2012 itu urusan saya demo terus. Demo Padahal teknik kimia. fisika. Teknik fisika. Fisika murni. Fisika murni. Fisika murni. Ikut demo. Selalu saya ikut. Kan seniornya juga ada Fajrul Rahman, kan kimia dia. Nah, itu dia. Saya pernah tuh, beres saya turun dari pickup tuh, di Sorasi. Pagar gedung sate roboh. Terus saya harus disecurekan lah intinya sama senior-senior saya, disembunyiin di mana soalnya saya dicari. Ada momen-momen begitu. Jadi beres saya masuk P3 nih, fun fact-nya adalah, aduh saya takut nih kan, wah gawat nih gue masuk partai, gawat gitu. Bener aja, gak lama setelah itu saya dipanggil balik ke kampus, ditampar. Kenapa tuh? Ditampar itu. Inaugurasi aja lagi kita. Oke, Ya, dulunya lu tukang demo lu, sekarang apa-apaan lu. Masuk partai gitu. Oh iya. Nah, melihat fenomena terkini nih, Kak Amel. Politisi-politisi muda bermunculan dan cepat meroket nih. Bahkan dalam hitungan hari sudah jadi ketua umum ya. Nah, ini kan dari cerita Kak Amel tadi, kemudian kita lihat apa Mas Kaisang atau Mas Gibran gitu, lingkungan atau habitusnya mungkin berbeda gitu. Nah, Kak Amel sendiri melihat mereka seperti apa ya, kemudian dengan kisah Kak Amel tadi yang merintis dari bawah gitu. Nah gini Mas, saya seneng sama P3 tuh karena ya, saya itu benar-benar bisa mengejawantahkan berbagai macam hal untuk, ya intinya gini, maksud saya adalah kalau kami di P3, tawadu itu kan is a thing gitu. Makanya tawadu lah ya gitu. Sami nawa atona dan sebagainya gitu. Maksud saya yang mau saya bilang adalah kita di P3 tuh percaya banget sama garis tangan. Menarik. Menarik sebenarnya. Qadarullah Mas. Qadarullah. Kalau udah ketetapannya dia Amirul, ketetapannya dia pemimpin, ditetapkan hak prerogatif Allah banget gitu, nunjuk siapa yang jadi pemimpin tuh. Makanya kan iblis gak terima kan ya, setan gak terima gitu ketika manusia dilala nih manusia nih, ditetapin untuk jadi khalifah gitu. Iya. Allah subhanahu wa ta'ala yang nunjuk, iblis gak terima. Adam, gue denger Kamel gitu. Iblis gak terima kan. Jarak 5 meter dari Bu Mega juga siapa yang menduga ya? Kalau tidak qadarullah. Juga nggak iya. Beneran deh, gue baru out loud menceritakannya detail baru kali ini. Nah, maksud saya adalah banyak cara memang orang untuk tiba-tiba sampai. Ada yang saya nih merintis dan sebagainya gitu kan. Iya. Ada kemudian memang yang tiba-tiba misalnya jadi ketum gitu dan sebagainya. Tapi prosesnya itu sampai dapat amanah itu benar-benar hak prerogatif Allah. Yang harus kita benar-benar lihat, kita benar-benar kawal, kita benar-benar secara genuine tulus memberikan masukan adalah bagaimana beliau-beliau ini memanfaatkan posisinya yang saat ini udah dikasih sama Allah nih, amanahnya nih bro. Lu tiba-tiba nih jadi ketum partai gitu kan,
Jadi wapres, tiba-tiba cawapres. jadi Cawapres. cawapres gitu. Kalau saya boleh speak up beneran nih, sebenarnya kan ini lah, gue kagak bingung gitu. Kalau orang nanyain kenapa baru sekarang sih pada nanya, lu nggak nanya kenapa dulu tiba-tiba jadi wali kota? Kenapa lu nggak nanya satunya wali kota di sana, satunya wali kota di sini? Sekarang bagi saya nggak. Gitu ditanyain. Nanya tuh dari dulu ya. 2019 2020 kan, tiba-tiba dicalonin wali kota. Tiba-tiba, tapi kan juga itu pertanyaan yang kemudian ya kalau kita bicara biar balik lagi ke orde baru dan sebagainya, itu hal yang sebenarnya familiar untuk orang Indonesia. Jadi jangan tiba-tiba sekarang kaget deh, maksud gue. Cuman fokusnya adalah balik lagi karena kita semangatnya anak muda. Gimana nih? Jangan sampai ada kesan bahwa anak muda itu benar-benar cuma used by aja. Used by. Itu yang gue tuh Used by itu apa bahasa Indonesia? Coba jelasin tuh. Ini Mas Giri. Lo jelasin lu used by lo. Karena gue lagi pakai baju. Saya menerjemahkan dengan quote-nya Kak Amel aja. Apa? Pemuda itu 2019 nih kalau nggak salah ya. Pemuda itu kalau lagi pembentukan tim pemenangan, yang pertama dicari kalau nggak salah. Tapi begitu sudah menang, nah yang paling pertama dilupakan. Gitu ya. Dan saya Itu terjemahan itu kayak gitu. ya, begitulah. Awas lo, hati-hati lo ini nih. Bener nih kata Kak Amel nih. Iya. Jangan used by. Jangan used by gitu. Jadi itu yang harus dipastikan. Ayo, mumpung udah strategis porsinya, strategis posisinya mewarnai. Iya. Itu yang kita lagi pengen lihat. Itu yang sekarang kita pengen lihat. Jadi saya coba netral at this point. Let's talk lagi beberapa bulan lagi. Tapi saya punya data. Sorry, aku nunjukin data. Jadi kalau ini Kak Amel ya, Yoi. politisi muda tuh pencarian masyarakat tuh kecil. Ketika bicara partai sama politik tinggi kan. Terus ketika ditambahin Gibran, Ya. Gibran juga kecil, naik gara-gara kemarin aja. Iya, iya. Oh, tambahin lagi Kaisang nih. Kaisang juga kecil. Iya. Iya. Saya menanggap ini. Boleh. Jadi Mas, Silakan. kita di P3 itu sempat agak kuat banget untuk bicara political science di tahun 2020-21 sampai tengah 22 kemarin lah ya, atau ya sampai akhir 22 sebenarnya gitu. Kita sempat punya kontrak eksklusif dengan Polmark dan beberapa Kang Ep. Kang Ep sama kita juga dengan Bang saya lupa, Burhanuddin Muhtadi juga deket banget. Waktu itu kita sering kalau majelis pakar ketemu pasti ada Bang Mas Burhanuddin Muhtadi tuh yang selalu ngasih kita insight juga gitu. Dan insightnya KF, datanya KF sama datanya Kang Burhanuddin tadi tuh saling melengkapi lah. So selama perjalanan saya di P3 itu adalah hal yang kita mahfumkan sekali bahwa masyarakat Indonesia saat ini itu dengan partai dan politik itu merasa jauh sebetulnya. Mereka ngerasa partai, let alone partai ini kan udah kumpulan politisi, lagi cuma politisinya gitu. Apalagi politisi mudanya, yang lebih kecil lagi porsinya di situ, nothing to do with our life. Mau partai yang menang siapa, apalagi cuma caleg nih yang terpilih siapa, udahlah hidup gue begini-begini aja. Ada kesan seperti itu. Karena memang mereka ngerasa ternyata, balik lagi nih, operasionalisasi tadi, politik itu dengan ideologi politiknya dan hal yang dicitrakan oleh partai politik maupun politisinya itu nggak bisa menjawab masalah masyarakat sehari-hari. Jadi politik di Indonesia ini gagal mengupdate, mengaktualisasi, mengejawantahkan ideologi partai-partainya itu untuk cukup operasional, cukup sederhana untuk menjawab masalah masyarakat sehari-hari. Padahal nih misalnya, kalau kita bicara pendidikan harus mahal atau murah? Murah. Nah, berarti Kang Jajang ini sedikit banyak harus terjangkau. Iya, ya harus ya murah, nggak apa-apa. Itu langsung kan saya nanyanya mahal atau murah gitu. Oh iya, murah. siap. Berarti saya di titik ini galak juga di Kak Amel. nggak apa-apa, udah oke banget.
jadi di titik ini saya harus nih kalau dalam konteks ideologi bicara ideologi yang relatif lebih sosialis ke Kang Jajang. Tapi kalau saya nanya sama suami saya nih, yes, gua mention dia sering bilang lupa mulu sama gua kata dia gitu. Suami saya nih kebetulan dia. Siapa dong sebutin? Oh, Namanya? Surya Batara Kartika. Oke. Dia dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Dia ketua HIPMI Jabar, jadi dia kapitalis sekali Mas Bro. Waduh, ya tadi ya disebut dibilang kapitalis. Enggak, saya bercanda. Tapi kalau sama dia bilang tergantung. Pasti dia bilangnya gitu dulu. Enggak langsung kayak Kang Jajang kan murah. Ini teman saya. Jadi kalau saya balik ke kampus nih tanya bagaimana cara memelihara ideologi. Misalnya kan saya suka bilang saya proletar marginal sih begitu. Oh gampang menikahi kapitalis ya. Makanya saya bisa maintain ideologi saya nggak goyang. Karena aman kan negara di rumah. Secure. So anyways, kalau saja partai politik tadi gitu bisa kemudian jadi bicaranya dengan ideologi begini yang dimaksudkan maka warnanya adalah seperti ini. Nantilah kita bicara masalah dana abadi pesantren toh misalnya gitu kan. Nah, Itu yang ramai kemarin. iya, nanti. Nah, kalau ada sebenarnya ideologi tertentu akan melihat satu masalah itu dengan cara pandang tertentu juga. Iya. Gitu. Nah, ini yang gagal. Masyarakat tuh ngerasa jauh. Padahal harusnya kita bicara kesehatan, kita bicara pendidikan. Itu warna ideologi tertentu akan membawa bangsa ini tuh ke arah pembangunan tertentu. Iya. Maksudnya gini, kalau kita bicaranya pendidikan tadi, hari ini kan misalnya perguruan tinggi, ini udah dipisahkan dengan Kemendikbud misalnya gitu kan. Nah, ada karena kita bicara masalah competitiveness juga. Ya. Kita harus nasionalis, tapi kalau bicara masalah daya saing usaha di level global, kita harus tetap Fight, compete. Iya, kita harus tetap Mengacu pada compete gitu kan. Daya saing kita. Nah, daya saing kita harus tetap compete gitu. Nah, kegagalan pengejauhan tahan ideologi ini sebenarnya yang bikin akhirnya masyarakat ngerasa jauh. Masyarakatnya kan isinya orang tua gue ya, maksudnya orang tua anak-anak muda. Kita ya. Jadi tuh nggak preferable. Anyway, orang tua saya guru, dua-duanya di Belitung. Iya. Ibu saya guru SMP, ayah saya guru SMA. Mereka ini sampai dengan detik ini, detik per saya ngomong, mereka itu masih mendoakan yang terbaik aja deh dalam sepak terjang politik saya. Karena mereka masih merasa, aduh udah susah-susah. Kenapa sih nak, udah susah-susah sekolah, PS3 gitu. Ujung-ujungnya begini juga. Bahasanya gitu. Bahkan nih kalau saya bicara masyarakat lagi nih, kalau di level kalangan terdidik, bolehlah saya misalnya mengambil contoh alma mater saya ITB. Sivitas Akademika alumni ITB. Ketika saya aktif di kealumnian ITB, itu tuh sensitif banget kalau saya nyinggung masalah partai, sensitif banget kalau saya nyinggung masalah warna. Even saya pun kalau lagi acara alumni ITB nggak berani pakai baju warna hijau. Padahal mostly di lemari saya banyaknya warna hijau dong gitu. Tapi saya sengaja kalau ke acara ITB nggak berani pakai warna hijau. Karena kalau nggak begitu, langsung jadi ada gap gitu Iya. dengan orang sekitar. Itu kelompok masyarakat terdidik ya. Itu. Tapi untuk masyarakat luas, saya pikir ini ironi ya, karena ide-ide untuk pembangunan salah satunya atau mungkin banyak muncul dari parpol. Tapi kenyataannya adalah kepercayaan publik terhadap pemerintah dibandingkan dengan parpol itu jauh berbeda. Pemerintah tinggi dengan parpol cukup rendah, dan ironi ini gimana ya? Kami mungkin ada penjelasan lagi nih. Itulah yang membuat Apa saya. kedepannya harus seperti apa Itulah ya? yang membuat saya, dan saya really calling untuk anak-anak muda lainnya gitu, untuk engage dengan politik saat ini, karena memang udah urgent politisi ini kita warnai dengan warna-warna yang baru, Lebih muda. yang lebih muda, yang lebih bisa membuat dekat sama masyarakat. Karena gap ini jauh tadi mas, padahal itu kan strategis sekali perannya. Tapi partainya Kak Amel juga kayaknya ini deh mandek nih soal urusan muda-muda begini nih. Makanya saya bertahan di sini, bertahan di P3, karena kalau saya cabut lebih parah lagi ya. Tapi kan? kesempatannya gimana sih kalau dari DPP nih? Anak muda itu kenapa dicari paling pertama mas? Kalau jadi tim ses, Iya. karena mereka itu punya kemampuan menerobos, invasif. Makanya
semakin P3 tidak memberikan ruang buat anak muda sekarang, semakin anak-anak muda di P3 itu harus semangat menerobos. Karena kekuasaan nggak pernah dikasih. Kan Gus Romi udah nggak muda lagi soalnya sekarang. Iya, Bang Romi, tenang. Ada adik abang. Oh itu. Saya di sini. Aman. Gitu, Mas Giri. Bener, anak muda tuh harus mewarnai. Kenapa kepercayaan publik tinggi? Sebenarnya rendah ke partai politik. Iya. Because they don't give a shit. Gitu. Partai politik. Elah gitu. Nah, ini juga sorry. Iya. Karena partai politik nih warnanya sekarang yang dilihatin juga nih yang partai politik isinya cuma konflik mulu. Ya, Ya. betul Nggak ada tuh. semangat kolaboratif gitu. Jadi kan orang capek kan dengernya kan gitu. Betul. Terus tuh kalau udah berantem ya begitu gitu, saling sindir dan segala macam gitu. Makanya nggak ada semangat merawat persatuan dan pembangunannya. Harus kolaboratif. P3, ujung-ujungnya P3 lagi. Ini sangat P3 sekali ideologi itu ya. Harus kolaboratif. Ini ada obrolan agak spesifik nih Kak Amel. Episode sebelumnya itu kita kedatangan Prof. Siti Zuhro. Ada pendapat menarik ya dari beliau ya. Jadi secara khusus terkait dengan politisi perempuan, tapi nggak bahas muda atau tua ya, politisi perempuan. Gitu. Dia menyampaikan bahwa karakter perempuan ini lebih punya empati untuk menyerap isu-isu atau masalah-masalah yang terjadi di masyarakat. Ada pendapat? Saya tuh jadi gini Mas, saya disertasi S2 saya, tesis S2 saya di studi pembangunan itu adalah tentang keterwakilan perempuan dalam parlemen. Oke. Jadi memang itu loncatan akademik yang luar biasa ya, dari quantum computing menjadi pembangunan. Ekonomi pembangunan ya? Iya, studi Studi pembangunan. pembangunan. Studi Oke. pembangunan. Terus sama gitu? Oke. Sama. Kalau saya S1-nya itu. Oh siap Kang. Nah, saya ngangkat waktu itu di tesis saya, politik laki-laki dan politik perempuan itu mazhabnya berbeda. Kalau politik laki-laki itu politik kekuasaan. Kalau perempuan? Politik peradaban dan kemanusiaan. Gitu ya. Itulah pentingnya kuota perempuan di parlemen. Tapi Kalau laki-laki, Persis sorry. kata Prof. Siti Zuhro. Kalau laki-laki politik kekuasaan, kalau perempuan politik peradaban. Dan kemanusiaan. kemanusiaan. Jadi ini fitrah. Laki-laki itu memang sensitifnya dengan power, authority, kewenangan. Makanya boleh beristri 2. 4. Jadi sambil melihat mukanya berubah atau tidak? Saya biasa aja. Tenang Mas, saya di sini Mas. Kang Jajang nih yang punya Saya juga di sini. bolak-balik soalnya kan. Bolak-balik kan di Jakarta. Saya aja suami saya udah saya siapkan lokus langsung milih perempuan, saya hilang semua nanti. Nah, politik laki-laki itu adalah politik kekuasaan. Memang fitrahnya begitu. Yang mereka sensitif itu dengan power, dengan authority, dengan kewenangan. Jadi selama isi parlemen itu kebanyakan laki-laki, urusannya emang berantem dulu soal Kekuasaan. iya RI 1 RI 2 yang membuat masyarakat, apalagi sekarang masyarakat tuh jumlah penduduk perempuan wanita itu sekitar 52% ya kalau saya nggak salah, udah lebih gede loh, 1 atau 2% dari jumlah Pemilihnya? bukan hanya pemilih, penduduk Oh iya, penduduk secara keseluruhan ya, dinamika di piramida penduduk. Nah, sehingga otomatis gitu warna politik yang kental adalah warna politik kekuasaan. Akhirnya politik sama dengan power game doang bagi masyarakat. Itu yang membuat ya semakin jauh tadi gitu. Citra politiknya menjadi kasar, keras. Iya, dan yang semakin jauh dari kehidupan, menjawab masalah kehidupan sehari-hari. Iya. Jadi persis seperti yang disebut oleh Prof. Siti Zuhro. Saya pernah ketemu beliau juga dalam satu acara waktu KIB dulu tuh awal-awal. Nah, dengan adanya politisi perempuan, mereka akan jauh lebih dengan kemampuan fitrahnya tadi akan mampu menjawab nih. Udah jelas nih tiap tahun tuh harga naik sebelum lebaran. Aduh, dengan pemodelan big data Pak, udah bisa nih diprediksi nih. Jadi intervensi-intervensi pemerintah gitu loh. Operasi pasar bukan kemudian terlihat dadakan. Sistem-sistem yang dibangun gitu loh. Jadi udah per bulan H-40 itu masyarakat udah mampu, udah bisa ngelihat store-store
saya jadi mau bicara kartu-kartuan tapi tapi nggak jadi langsung kan maksudnya saya langsung tahan gitu. Tapi intinya upaya-upaya yang terkait dengan masalah-masalah masyarakat itu udah bisa tertangani karena sensenya politisi perempuan itu saya aja nih di Bangka Belitung sekarang. Fokusnya itu adalah dengan kelompok UMKM ibu-ibu di tiap desa untuk mengembangkan one village one product. Tapi ada satu hal nih, dari tadi saya memperhatikan Kak Amel nih, politisi perempuan itu sama seperti mamai pada umumnya. Kalau orang Sunda bilang tuh capetang gitu ya. Ini tuh kayaknya terlalu melimpah gitu. Iya. Tapi kayaknya itu tuh yang tidak disukai oleh politisi laki-laki. Terlalu iya nggak sih? Perempuan itu keunggulan bukan sih? Jadi maksudnya laki-laki itu pegel juga sih gitu. Tapi ini karena saya lagi dikasih panggung yang luas. Tadi kan dibilang lagi kan, pakai acara sok-sokan nyuruh saya, nanti lepas aja ya Kak. Dan saya mulai ngingatin. Bisa dilepasan gitu. Cuman ini juga benar yang dibilang sama Kang Jajang. Tantangan politisi perempuan adalah juga untuk fit in. Oh iya betul. Di dunia hierarkikal yang ada. Jadi saya, kalau di partai, lagi rapat di DPP, saya nggak akan ngomong sebelum ditanya. Tapi saya akan melakukan manuver-manuver, caper, suka saya ditanya. Tapi harus ada lah. Dan itu intuitif memang ya. Manuver caper tuh gimana contohnya? Gesture, susah lah dijelasin, harus dipraktekin itu mas. Kan? Tapi intinya adalah, sebagai politisi perempuan memang untuk fit in tadi, jadi misalnya gini nih mungkin ya. Ceritanya, kalau di Bangka Belitung, udah pernah ke Bangka Belitung belum mas? Belum. Atau tahu Laskar Pelangi? Tahu. Ada budaya kita yang kental banget sampai diangkatin rata di satu bukunya, itu soal budaya ngopi. Budaya ngopi. Jadi kalau di Belitung itu hebatnya adalah diskusi-diskusi politik tingkat tinggi itu terjadinya di warung-warung kopi. Kayak Aceh gitu ya? Kayak Aceh, Sumatera ya berarti. Atau di Manado juga sama begitu? Iya, berarti Indonesia. Anyways, saya kalau di warung kopi, saya duduk, saya akan diam dulu dan ya diam santai gitu kan, bapak-bapak semua tuh isinya tuh. Sampai ada yang nanya, jadi Kak Amel, kita bakal nyoblos Kak Amel nggak? Terus saya kayak, astagfirullahaladzim, bang, udah punya laki, coblos-coblos aja lo gitu. Terus ketawa lagi si bapak-bapaknya. Saya bahkan harus, bukan kemudian saya mencoba merubah warna saya yang warna, padahal sebelumnya saya diskusinya UMKM sama ibu-ibu gitu kan. Jangan coba singgung masalah jokes pos 1, pos 2 sama ibu-ibu gitu ya. Tapi ketika saya ke tempat yang isinya laki-laki semua, ada 1-2 hal untuk membuat mereka ngerasa nyaman dulu sama saya. Baru saya bisa pelan-pelan menunjukkan bahwa saya benar-benar mama biasa aja sebenarnya gitu. Jadi kalau kita nih sebagai saya nih ketemu politisi perempuan lainnya, walaupun lintas partai dan lain-lain, itu jauh lebih mudah mingle. Yang pertama fitrah kita tuh, kita nggak terlalu nggak terlalu sensitif sama power authority warna berbeda tuh. Bagi ibu-ibu tuh nggak sesensitif bapak-bapak. Ini fitrah, kita bicara fitrah, nature. Yang kedua, memang solidaritas kita tuh sama perempuan pasti akan tinggi. Karena banyak banget hal yang nggak terkatakan, yang kita masing-masing tahu. Untuk saya sampai di sini, terus saya ketemu lagi politisi perempuan misalnya sampai di sini juga, kita tuh yang kayak, aduh selamat ya gitu. Dan kita bilang selamat itu dalam banget. Karena kita tahu, dia harus beresin urusan di rumah dia dulu. Iya. Dia harus mastiin dulu nih makan siang anaknya, siapa yang jemput anaknya dan sebagainya gitu loh. Baru dia bisa made it untuk ngurusin urusan di luar rumah. Kalau bapak-bapak mah aing malaki. gua pokoknya caw. Udah gitu. Salim, assalamualaikum. Berangkat mah gitu. Oke. Tapi menarik ya, artinya sesuatu yang kita lihat di belakangan ini ketika anak muda kemudian tampil, ya kebetulan aja di koalisi sebelah kan, bukan koalisinya Partai Kak Amel gitu. Iya. Tapi yang saya nantikan dari P3 itu justru kebangkitan anak-anak muda. Kan sempat dia ganti logo pas zamannya Pak Harso ya. Iya. Sempat mengisi. Terus banyak banget tuh anak muda pada waktu itu bilang gila juga nih P3. Iya.
Itu gimana sih kelanjutan itunya ceritanya? Boleh nggak nih saya tanya gini? Boleh banget. Oke. Boleh banget. Pertama, akan ada kelanjutannya. Jadi masih to be continue ya. Gitu. Tapi mungkin juga tidak seprogresif waktu zaman Pak Harso. Karena ya secara otomatis pas masa Pak Harso kan kondusif. Terus kan kita ada dinamika. Iya. Dinamika internal. Nah, dinamika internal itu akhirnya sekarang nih masih menjadi PR kan untuk kita selesaikan, apalagi setelah dinamika internal kita langsung disambut dengan berbagai macam tarikan untuk P3 fight di koalisi, kemudian tokoh-tokoh P3 mana yang harus didorong untuk ada di koalisi. Ini kan seriesnya banyak gitu, jadi urgensinya akhirnya tergeser lah prioritasnya gitu, gerakan-gerakan anak muda P3. But it's there gitu, sebenarnya P3 tuh sangat mementingkan anak muda, sangat mementingkan aktualisasi, tahu bahwa masa depan ya ada di anak muda. Sangat bicara ya, kembali lagi fitrah, bahwa masa depan belongs to Next our generation. youngsters gitu kan. Jadi yang saya mau highlight adalah P3 sangat peduli, masih peduli, cuman dengan time boundaries, resources boundaries, kemudian dinamika yang alot saat ini, akhirnya hal itu nggak jadi. Dulu kan ya besar karena kita nggak punya konflik, kita nggak punya tarikan-tarikan untuk koalisi dan sebagainya gitu. Karena saya lihat kan partai misalkan PSI, terus Golkar, itu mewah banget gitu memberikan karpet merah buat politisi mudanya gitu, kadernya gitu. Ya, saya pikir P3 harusnya partai tua ini kan, terbentuk dari fusi yang tahun 55 ya? Iya. Dahsyat lah, secara dia punya kapital historis yang tidak bisa di-replace, dan tidak bisa dimiliki oleh partai lain. Itu sih. Betul, Kang Jajang. Jadi, ya semoga juga dengan podcast hari ini, kalau sampai ke abang-abang gus-gus senior di DPP juga jadi ingat lagi gitu, bahwa masyarakat Indonesia menunggu regenerasi P3 yang kemarin sudah sempat agak sempat take off. Iya, take off ya. Sempat take off, masyarakat Indonesia sempat tahu dan nunggu ternyata. Nunggu episode selanjutnya. Iya. Kalau saya familiar banget karena orang Jawa Barat, Nah. P3 itu luar biasa. Iya. Saya pikir P3 luar biasa. Tapi dengan dinamika sekarang, Di pusatnya. di pusatnya ya, Di pusatnya. masih menjanjikan sebagai ruang yang cukup baik untuk politisi muda nggak P3 ini, Kak Amel? Sebenarnya gini, saya yakin ini bergantung lagi pada, karena saya juga di sini, saya masih bolak-balik. Saya di sini. Tenang nih. Saya di sini. Saya masih bolak-balik ke DPP, walaupun Iya. saya udah lebih banyak porsinya di dapil sekarang gitu kan. DPP selalu terbuka untuk anak muda. Cuman kalau dulu dikasih karpet merah, sekarang karpetnya lagi dipakai kan. Karpetnya warna merah lagi dipakai. Buat koalisi. Merahnya buat koalisi. Jadi lagi nggak ada karpet. Memang lagi nggak ada karpet buat anak muda di DPP P3. Belum ini, Karena lagi dipinjam. lagi dipinjam. Tapi kan kalau anak muda nggak perlu pakai karpet. Kalau dia mau duduk mah lesehan aja gitu. Udah pokoknya mah anak Masuk muda. aja, warnain aja. Iya ya. Bener Tinggal ya. desak terus aja gitu. Kayak ceritanya Kak Amel tadi, belum punya KTP udah bikin LSM. Ini nih anak muda sebenarnya harus fight begini nih. Iya. Bener sih. Betul. Jalan Karena kalau nggak politik. kayak gitu, ya akhirnya kita kan ada qadarullah. Ya, ada kodar kan gitu. Maksudnya ada urusan menjemput takdir juga. Iya. Ada yang tiba-tiba dapet dikasih sama Allah gitu. Ada yang urusannya menjemput takdir. Ya kalau kita udah ngerasa kayaknya hilal-hilal gue tiba-tiba jadi wapres, chill deh. Gue usahain gitu. Ayo datang ke P3 gitu. Iya. Iya. Tapi memelihara semangat sebagai kader di berbagai situasi, suka dukanya atau apa sih yang perlu dipertahankan dari seorang seperti Kak Amel nyemplung di parpol terus udah punya KTA gitu. Apa sih yang perlu dipertahankan dari spirit istiqomahnya gitu? Nah, ini dia. Sebenarnya saya coba untuk tetap konsisten dengan alur pembicaraan dari awal. Bagaimana kemudian
eksistensi kita di politik itu mampu menjawab masalah-masalah kehidupan kita, orang dekat kita, terus lingkarannya kita gedein lagi jadi wilayah kita dan sebagainya. Kalau saya cuma berkutat sama dinamika politik di pusat, belenek saya beneran. Ngapain? Mending gue jadi konsultan yang bener gitu kan. Multinational companies dan sebagainya. I don't have to tell you saya sekarang employee di mana. Tapi yang membuat saya bisa tetap stay di politik adalah setiap kali saya males mendengar orang debat soal ABCD, power game, saya lihat lagi. Oh ternyata dengan eksistensi saya di politik di Bangka Belitung ataupun di Jawa Barat misalnya, saya bisa tadi ngasih tahu jaringan stakeholder di Bangka Belitung bahwa Pak, ini nih ibu-ibu UMKM ini semangat banget nih Pak dengan program One Village One Product ini Pak. Mereka ini ternyata bikin satu produk baru ini. Tolong Pak ditaruh di galeri UMKM-nya Pemda Belitung, taruh juga tuh di galeri yang ada di Bandara Soekarno-Hatta dan sebagainya gitu. Jalan. Terus ibu-ibunya pada seneng. Terus kalau saya datang ke sana, dikasih apapun lah yang ada, entah pisang kayak apa kayak dikasih lucu. Itu yang membuat kita bisa bertahan sama sesuatu hal itu kalau kita tahu ada sisi baiknya yang bisa kita lakukan di situ. Ada kontribusi nyata. Kalau politisi selalu berlepasan ya sama dinamika kehidupan masyarakat, nggak punya roots tadi, itu dia akan mudah sekali di-solve. Kalaupun dia berhasilnya kopong maksud saya itu kalau dia berhasil tapi kebergunaan lo, kebermanfaatan lo apa gitu loh, hanya untuk aktualisasi lo sendiri aja berarti kan. Atau kalaupun ya dia yang nggak berhasil, dia akhirnya hilang, terlupakan. Emang masih P3 ya? Iya. Kamel ini. Jadi itu kembali ke politik. Saya jadi ingat wanita emas loh. Kan? Politik peradaban sama kemanusiaan harus bondednya tuh di situ gitu. Keren sih. Keren. Betul. Nah ini kembali lagi ke tagline yang Kamel sebutkan di awal tadi, kolaborasi. Kolaborasi yang menjadi refleksi besar dari Sumpah Pemuda nih Kamel. Ya. Dan di dalam kolaborasi itu ada satu kegiatan yang namanya musyawarah. Nah, kedepannya nih Kamel, politisi muda Indonesia nih, tidak hanya dari koalisinya Kamel ya, tapi antara koalisi itu. Bagaimana di antara politisi muda ini harus berkolaborasi ke depannya untuk membangun Indonesia? Ya. Saya sering bilang bahwa kontestasi politik pemilu itu bukan kayak balap Formula 1. Cepet-cepetan, saling tikung, salib, salah-salah, kelas hancur satunya dan sebagainya gitu loh, terpelantingan. Itu lagi mau pawai kali Us, karnaval. Karnaval aja pelan-pelan nggak? Finish startnya sama-sama, beriringan gitu. Meriah. Terus kan nanti ada panggung penilaian kan, masyarakat yang nilai mana yang paling bagus, tapi ada momennya. Makanya dijadwalin sama KPU kapan kampanye dan lain-lain gitu kan. Tapi membawa kebahagiaan buat masyarakat, membawa kesejahteraan. Finish sama-sama. Lalu nanti muncul penilaian. Ya nonton bahagia. Itulah karnaval. Jadi itu berbeda, semakin berbeda, tapi memunculkan semua perbedaan dengan gaya yang konstruktif. Itulah kolaborasi. Yang di akhir everybody happy, everybody wins gitu. Nah, kalau kata Surya nih, laki saya yang baru kita sering ngobrolin itu. Ayang beb. Gimana katanya? Aduh, kata dia, politik anak muda itu adalah politik yang gak takut kalah. Oke. Maksudnya? Karena sekarang itu bukan lagi eranya the winner takes it all. Kalau anak muda itu dia tuh akan selalu berhasil menang in a way, mau baik dia kalah maupun menang. Gue 2 kali nyalek di PRRI kalah. Am I loser now? No. Jadi politik kolaborasi itu adalah politik anak muda yang konstruktif, show the best yang mereka punya, dan saling respected. Jadi tuh kita tuh nge-reshape ideas gitu ya, ada wacana nih muncul.
Anak muda ada 3 debat, semuanya konstruktif dengan latar belakang yang berbeda, warna yang berbeda. Oh itu jadinya selesai itu keren. Oh iya. Kita bicara teks, kita bicara teks startup, kita bicara any ideas in this world, mau bidang apapun. Makanya katanya kan kumpulin 10 pemuda, gunungnya bisa dipindahin. Ini sepintas terkesan normatif, tapi kalau dicerna dalam konteks kita kita berinteraksi dengan orang tuh benar sih. Ini benar. Iya. Hari ini bukan waktunya satu yang menang tuh ambil semua, nggak bisa kita kayak gitu. Sejarah juga menunjukkan Kak Yojang, Kak Amel ya, kalau kita lihat Sumpah Pemuda sendiri, sumpahnya saja disusun bukan dari sekelompok orang yang homogen, pengetahuan yang sama, latar belakang yang sama, tapi dari berbagai macam. Itu perbedaan justru membentuk satu milestone yang penting buat Indonesia. Ada lagi perjalanan berikutnya, Undang-Undang Dasar 1945. Kalau kita lihat penyusunnya itu bukan dari sarjana hukum semua. Iya. Ada pemuka agama, ada orang ekonomi, ada guru. Tapi jadi Undang-Undang Dasar. Nah, sekarang kalau mensarikan dari yang tadi Kak Amel sampaikan, perbedaan justru akan membuat produk pembangunan lebih komprehensif lagi. Iya. Persis, exactly. Gak boleh. Jadi kalau di collaborative planning ada teorinya Margaron tahun 2001, sorry, kuliah gue. Justru produk regulasi, policies itu dipastikan FGD-nya itu harus heterogen dulu itu semua orang. Karena kan bukan hanya masalah seberapa perfect regulasi yang dibuat, yang jalaninnya itu heterogen. Jadi kalau misalnya dari awal tuh udah perfect dalam satu, jadi imperfect make it perfect tuh bener gitu. Perfect with all the edges dan ya scarsnya gitu. Karena produk regulasinya yang berhasil ya kalau misalnya kita lempar ke publik yang bisa dijalankan. Bukan yang bisa jadi dokumen, aduh yang sempurna mah kitab suci doang kan. Iya benar. Gitu. Jadi ya begitu, dan balik lagi ke urusan anak muda, bener kata Mas Gary tadi, ini urusannya tuh ketika Sumpah Pemuda nih ya, kita punya konsep Indonesia Raya gitu. Oke, gue buy in the konsep, gue chip in kata Jong Ambon, Jong Jawa. Gue chip in gitu. Ya anak muda juga begitu kan. Iya. Gitu. Anak muda tuh kolaboratif. Jadi kalau misalnya ada ide keren, gue oke nih, tapi ininya diginiin dikit deh. Kalau menurut gue gini. Terus satunya lagi bilang, ya gue juga oke sih, gue chip in deh, asal begini gitu. Jadi kayaknya yang tua-tua itu harus menurunkan tensi itu ya. Karena di cara berpikir kita yang muda itu relatif bisa fleksibel, hal-hal yang tidak prinsipil nggak usah digede-gedein gitu loh. Iya, bagaimana perbedaan itu kemudian berembuk bersama-sama fit in untuk satu tujuan sama. Iya. Keren kan kalau 500 berapa ya, 40 sekian yang ada di Senayan tuh, 200-annya tuh anak muda gitu. Iya. Di bawah 40, wih. Dahsyat ya. Asli keren banget. Tiba-tiba mereka bicara nih kan sistem pendidikan gitu. Atau mereka bicara sistem kesehatan, pasti aneh-aneh jadinya. Iya. Aneh-aneh keren gitu maksudnya. Iya. Dengan pembangunan ya sebagai dalam berbagai macam sektor gitu. Masing-masing anak muda itu punya istilahnya mungkin punya puzzle sendiri-sendiri. Terlepas dari koalisi mana dia sekarang ya. Jadi tinggal put aside dia berada di koalisi mana, lalu tinggal pamerkan dia pegang puzzle apa, kita tempelkan sama-sama untuk pembangunan. Nah, kira-kira seperti perbedaan puzzle yang mereka pegang itu tadi berdasarkan dari kaderisasi mereka di dalam partai ideologi tadi. Iya. Jadi ketika gua sebagai partai penguasa nih, atau sebaliknya lah ya, intinya adalah warnanya terlalu kapitalis. Teman-teman yang warnanya lebih sosialis itu akan punya warna puzzle yang berbeda. Tadi sharpening ideasnya jadi bagus. Kita ngomong sosialis tuh ini ya, sila kelima ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Jangan kemana-mana loh ya. Jangan tarik ke kiri Marxis dan sebagainya. Iya. Kan?
tapi nggak begitu. Nah, gitu. Artinya kemudian misalnya ya ketika bicara identitas, munculnya tuh bukan untuk menunjukkan saya berbeda, tapi bagaimana identitas saya itu mewarnai atau terakomodasi di kebijakan yang ada gitu. Karena kita respect orang, kemudian kita pengen di respectin juga gitu. Jadi hal-hal dalam konteks konstruktif tadi, kolaboratif tadi gitu, insya Allah tuh nggak akan muncul polarisasi yang tajam karena saya mau tanya nih, dulu zaman mahasiswa tukang propaganda nggak sih? Iya. Kerasa saya terpropaganda nih. Iya. Dan tapi ilmu propaganda tuh ya pada akhirnya kalau bicara startup gitu, coba gimana caranya dapetin funding waktu lagi masuk ke Get in the Ring dan sebagainya gitu-gitu, pitching. Jadi semua anak muda yang startup dan lain-lain tuh lo masuk jadi politisi. Karena pintar pitching. Dengan kata lain propaganda itu. Harus. Kalau dulu zaman mahasiswa tuh sekolah di ekonomi, terus ada kegiatan ekstra kampus ya kan. Begitu di kampus tuh ngomong begini, kamu ilmu marketingnya marketing intimidatif. Begini kakinya diinjek-injek. Dalam konteks yang sempit begitu. Itu sama saja. Ya, sobat baca, Kamel, Kang Jajang, kita udah di penghujung acara. Kita seru kali ya sama Kamel ya. Seru kali ini. Pasti banyak pertanyaan yang nggak sempat ditanyain ya kan? Iya, memang sudah diingatkan tadi. Yang off the record banyak banget lagi tadi ya. Tapi nggak usah kita tulis di judul Uncensored with Kak Amel itu. Cocok ya. Sebelum berakhir nih, kita mau minta pesan-pesan dari Kak Amel untuk pembangunan kita, untuk demokrasi kita, terutama untuk politisi muda kita, dan secara umum untuk sobat baca kita. Monggo Kak Amel. Siap. Buat anak muda nih, temanya anak muda. Jadi kalau sekarang ngerasa kesel sama politik, benci sama politik, Indonesia kok kayak gini ya? Gua kayak jadi warga plus 62 tuh males banget misalnya. Ayo dirubah. Mumpung ini lagi masa pergeseran nih. Ini lagi masa-masa shifting, pergantian kekuasaan. Inilah pintu-pintu, entah pintu surga, entah pintu neraka nih terbuka. Tapi intinya, inilah momen buat anak muda. Kalau mau change your life, change Indonesia sekarang. Jadi aktiflah. Nggak mesti harus jadi caleg karena penutupan udah ditutup juga masanya. Tapi pay attention, kemudian mencoba untuk kontributif dalam banyak hal. Dalam hal apapun yang kita bisa temukan. Be a good citizen. Be a good citizen. Tepuk tangan dulu. Terima kasih Mbak Jajang. Itulah Sobat Baca, obrolan seru kita bersama Kak Amel. Tonton terus Tambang Data kuatbaca.com, subscribe channel kuatbaca.com, kemudian like video ini dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Tonton terus episode-episode berikutnya dan tidak lupa kunjungi website kami di kuatbaca.com. Terima kasih sekali lagi Kak Amel. Kita tos dulu bersama-sama. Sebenarnya gini lah. Oh, gini. Thank you. Sampai jumpa. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.